Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu hebat pejuang P3K. Berikut ini saya akan membahas soal-soal yang pernah diberikan oleh narasumber di webinar PKS, salah satunya yaitu Ibu Iriani, tentang tes karakteristik pribadi. Nah, berikut contoh soalnya. Nanti Bapak Ibu urutan poin tertinggi di tes TKP ini adalah urutan 5, 4, 3, 2, dan 1. Soal pertama, Anda berada di unit pelayanan publik. Suatu waktu ada pelanggan yang komplain dengan kinerja Anda. Sikap Anda adalah, ya, kita cari nilai yang tertinggi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, jika Bapak Ibu memilih poin A, maka Bapak Ibu nilai tertingginya ada di sini. Ya, nilai A dengan segera mempercepat pelayanan kerja Anda. Terus nilai poin 4 terdapat di D, meminta maaf dan menjelaskan bahwa Anda adalah pegawai baru. Sedangkan C, jika Bapak Ibu memilih C, maka Bapak Ibu mendapatkan poin 3, meminta teman menggantikan pelayanan agar lebih cepat. Kemudian jika Bapak Ibu memilih B, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 2, tidak terima dan marah kepada pelanggan tersebut. Dan nilai terkecil ada di E, tidak menghiraukannya karena hanya menambah lambat kinerja Anda. Ya, ini contoh soal nomor 1. Kita berikut contoh soal nomor 2. Dita diterima sebagai ASN tahun ini sebagai penyuluh kesehatan. Kemudian tidak berselang lama dipindah tugaskan ke wilayah 3T di tempat kerja yang baru. Anda sering berkunjung ke rumah penduduk untuk sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat. Sosialisasi tersebut ternyata berbenturan dengan kebudayaan leluhur setempat. Sikap Dita adalah, ya, Bapak Ibu jika memilih A, mengadakan rapat di kantor dan meyakinkan pimpinan bahwa daerah tersebut tidak usah diberikan sosialisasi PHBS karena terbentur dengan kebudayaan dan adat setempat, maka Bapak Ibu mendapatkan poin 1. Jika Bapak Ibu memilih B, tegas dan tidak memperdulikan budaya setempat karena ini semata-mata adalah untuk kebaikan masyarakat tersebut, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai 3. Ya, jika Bapak Ibu memilih C, tetap memberikan sosialisasi PHBS, tetapi jika masyarakat itu menolak, tidak mengapa karena menghormati budaya setempat, Bapak Ibu mendapatkan poin 2. Jika Bapak Ibu memilih D, mengajak masyarakat yang setuju untuk ikut membujuk agar semua masyarakat sadar akan pentingnya PHBS, Bapak Ibu mendapatkan poin 4. Ya, sedangkan poin 5 ada di E. Ya, kebetulan di sini terlupakan. Ya, jadi poin yang terbesar adalah E. Kita lanjut soal berikutnya Bapak Ibu, soal nomor 3. Burhan telah selesai mengikuti pelatihan teknologi dan informasi yang diadakan Dinas Pendidikan. Kesimpulan dari pelatihan ini adalah teknologi itu dapat mempermudah pekerjaan harian kantor, tetapi dalam pengoperasiannya memang sedikit rumit. Namun sebagian besar rekan guru Burhan telah berusia lanjut dan susah menerima hal-hal yang baru. Sikap Burhan adalah, jika Bapak Ibu memilih A, menerapkan dan mengubah sistem kerja kantor dengan teknologi tersebut, maka poin yang didapatkan adalah 5 maksimal. Jika Bapak Ibu memilih poin B, mengurungkan niat untuk menggunakan teknologi baru tersebut karena sebagian besar pegawai berusia lanjut yang susah menerima perubahan tersebut, maka Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai 1, berarti mudah menyerah. Sedangkan kalau Bapak Ibu memilih poin C, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 3, mempelajari dan menerapkan teknologi baru itu dengan rekan-rekan yang muda tanpa melibatkan guru yang berusia lanjut. Ya, ini 3.
Sedangkan jika Bapak Ibu memilih D, maka nilainya 2. Melakukan pelatihan bersama dengan rekan-rekan yang mau saja, kemudian perlahan-lahan mengajak rekan lain mendapatkan poin 2. Sedangkan poin 4 terdapat pada E. Tidak jadi menggunakan teknologi baru, kemudian melapor ke dinas bahwa guru yang berusia lanjut. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kalau mau menjawab soal tes kepribadian ini, tes karakteristik ini, Bapak Ibu harus mencari jawaban yang terbaik, ya, jawaban yang terbaik, dan hindari jawaban yang cenderung pesimis. Lanjut, soal nomor 4. Anda bertugas sebagai resepsionis di kantor Anda. Sewaktu-waktu ada pelanggan yang menyampaikan keluhannya kepada instansi Anda. Sikap Anda adalah, jika Bapak Ibu memilih A, maka Bapak Ibu akan mendapatkan poin 5. Menerima keluhan pelanggan dan meneruskan ke pihak terkait. Jika Bapak Ibu memilih B, maka Bapak Ibu akan mendapatkan poin 3. Menerima dan menanggapi keluhan sembari memberikan penjelasan terkait keluhan tersebut. Jika Bapak Ibu memilih C, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai 2. Menerima dan menyelesaikan keluhan pelanggan sambil menanyakan apakah ada kesulitan yang lain. Sedangkan jika Bapak Ibu memilih D, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai yang paling terendah, yaitu menyelesaikan keluhan pelanggan sambil menanyakan apakah ada kesulitan yang lain. Terus, jika Bapak Ibu memilih poin E, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai 4. Keluh kesah konsumen tentang masalahnya sembari memberikan solusi. Mendengar ya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 5. Anda ditugaskan untuk menjalin hubungan kerja dengan institusi lain. Selama ini hubungan institusi Anda dengan institusi itu kurang berjalan dengan baik. Bahkan sampai sekarang masalah tersebut masih terus berlanjut. Sikap Anda adalah, ya, jika Bapak Ibu memilih A, menjalin kerjasama dengan institusi lain untuk diajak bekerja sama, maka poinnya 2. Jika Bapak Ibu memilih B, menjalin kerjasama dengan ketentuan mereka harus menerima syarat yang kita ajukan, maka poinnya 3. Jika Bapak Ibu memilih C, menjalin kerjasama secara profesional dan mengesampingkan masalah yang ada, berarti Bapak Ibu mendapatkan poin 4. Jika Bapak Ibu memilih D, meminta pimpinan memperbaiki keadaan sehingga dapat menjalin kerjasama dengan baik, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai maksimal 5. Dan jika Bapak Ibu memilih E, maka nilai yang paling terkecil. Tidak akan menjalin kerjasama karena menyangkut harga diri institusi. Jadi, Bapak Ibu berusaha memilih jawaban yang berbentuk solutif ya. Lanjut, soal nomor 6. Anda adalah seorang pimpinan yang cukup sukses di kantor. Dalam perjalanan karir, ada hal-hal yang pasti berperan dalam mencapai kesuksesan. Menurut Anda, apakah sifat utama yang berperan dalam hal tersebut? Nah, Bapak Ibu silakan poin tertinggi. Jika Bapak Ibu memilih berani yang pertama, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai 1. Yang kedua, jika Bapak Ibu memilih B, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai maksimal. Terus, jika Bapak Ibu memilih ulet, Bapak Ibu dapat nilai 3. Jika memiliki rajin, Bapak Ibu mendapatkan nilai 2. Sedangkan jika Bapak Ibu memilih disiplin, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai 4. Jadi, yang terpenting adalah jujur, ya. Jadi, dalam bekerja itu
yang terpenting adalah sifat utama adalah jujur. Soal nomor 7, dalam acara ulang tahun, institusi diadakan lomba antar divisi. Dalam perlombaan itu, divisi kami kalah. Perasaan yang saya rasakan adalah kecewa dan tidak terima. Jika Bapak Ibu memilih ini, kecewa dan tidak terima, maka Bapak Ibu mendapatkan poin 3. Ya, jadi kita kalau kecewa wajar, tapi poinnya 3. Kalau Bapak Ibu memilih B, biasa saja karena menang kalah adalah bagian dari perlombaan. Bapak Ibu sedikit legowo. Ya. Bapak Ibu mendapatkan nilai 4. Sedangkan jika Bapak Ibu memilih C, bersemangat untuk memenangkan perlombaan berikutnya. Nah, ini optimis. Ya, berarti Bapak Ibu mendapatkan poin terbesar 5. Malu dan menyesal telah mengikuti perlombaan. Nah, ini yang akan kita jauhi karena poin paling terkecil. Dan 5, sedih dan tidak mau mengikuti lomba lagi. Nah, ini kita hindari karena jangan sampai mudah menyerah. Ya, kita lanjut soal nomor 8. Anda sudah lama mengabdi sebagai ASN. Banyak pekerjaan yang mudah dan sulit yang sudah dihadapi. Biasanya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, saya senang melakukannya dengan cara yang jika Bapak Ibu memilih memberikan hasil yang maksimal, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 4. Jika Bapak Ibu memilih sama dengan yang bisa digunakan kebanyakan orang, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai terkecil 1. Jika Bapak Ibu memilih tidak menimbulkan kesulitan pada saya, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 2. Jika baru dan tidak terpikirkan oleh orang lain, Bapak Ibu mendapatkan nilai maksimal 5. Ya, dan yang terakhir, sesuai dengan tingkat pekerjaan, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 3. Ya. Lanjut, soal nomor 9. Anda sedang terburu-buru menghadiri rapat terbatas di kantor. Tidak sengaja Anda bertemu dengan tamu yang bertanya tentang suatu tempat di kantor. Sikap Anda adalah, jika Bapak Ibu memilih mengantarkannya sampai ke tempat tujuan tamu, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai 5. Jadi memang etika kita adalah seperti ini seharusnya. Sedangkan yang jika Bapak Ibu memilih B, menelpon tempat tujuan tamu dan mintanya untuk menjemput tamu, ini hanya mendapatkan nilai 3. Ya. Jika memberi petunjuk ke arah tujuan dan segera mengikuti rapat, Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai 2. Jika mengacukan tamu karena kondisi Anda sedang terburu-buru, Bapak Ibu mendapatkan nilai terburuk 1. Ya, tetap fokus pada rapat dan minta rekan kerja lain untuk mengantarkannya, Bapak Ibu mendapatkan nilai 2. Ya. Kita lanjut. Ketika akhir bulan, keuangan Anda mulai menipis. Tiba-tiba ada teman datang ingin meminjam uang untuk membayar uang kos. Sikap Anda adalah, jika Bapak Ibu memilih meminta teman satu kantor yang lain untuk meminjamkan uang kepada teman tersebut, maka Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai 4. Jika Bapak Ibu memilih bersimpati dan berusaha membantu, Bapak Ibu mendapatkan nilai 2. Jika Bapak Ibu membiarkannya saja, menganggap itu ada hal yang wajar, Bapak Ibu mendapatkan nilai 1. Jika Bapak Ibu memilih membantu sesuai dengan keuangan saya, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai 5. Dan yang terakhir, jika membayar seluruh biaya kos teman saya meskipun harus menguras tabungan saya, berarti Bapak Ibu mendapatkan nilai 3. Ya, jadi itu juga tidak baik ya. Jadi memilih jawaban yang benar-benar solusi terbaik. Lanjut, soal nomor 11. Pada rotasi jabatan, Anda ditempatkan di bidang pekerjaan serta lingkungan yang baru. Hal pertama yang Anda lakukan adalah, jika Bapak Ibu memilih A, menyapa rekan kerja yang baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut,
Bapak Ibu mendapatkan nilai yang maksimal. Jika memilih diam saja dan mengamati sistem kerja di tempat itu, Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai 2. Jadi kita harus aktif, tidak bisa berdiam saja. Jika Bapak Ibu menunggu perintah kerja dari atasan, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 1, tidak ada inisiatif. Jika Bapak Ibu mencari tahu apa yang harus saya kerjakan, Bapak Ibu mendapatkan nilai 3. Terakhir, jika Bapak Ibu mempelajari sistem kerja di tempat tersebut dari peraturan, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 4. Ya, kita lanjut. Setelah mengabdi selama beberapa tahun, ada peluang promosi jabatan sebagai kepala bagian di kantor. Anda adalah salah satu yang berpeluang besar, tetapi pada akhirnya rekan Anda yang mendapatkan peluang tersebut. Sikap Anda adalah, ini sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita harus mencari solusi yang terbaik, jangan mengikuti emosi ya. Jika Bapak Ibu memilih tidak bersemangat dalam bekerja, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 2. Jangan sampai gara-gara seperti itu kita menjadi tidak semangat. Jika Bapak Ibu memilih B, merenung dan introspeksi diri, Bapak Ibu mendapatkan nilai 3. Jika Bapak Ibu memilih stres dan mudah marah, wow, bahaya ini. Ini berarti emosian, Bapak Ibu mendapatkan nilai 1. Jika Bapak Ibu memilih mengucapkan selamat kepada rekan kerja tersebut, Bapak Ibu mendapatkan nilai maksimal 5. Memang ini sangat berat ya, tapi kita harus bersikap sportif dewasa. Jika Bapak Ibu memilih mengkomunikasikan masalah saya dengan teman dekat, maka Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai 4. Ya. Kita lanjut soal nomor 13. Pada saat Anda dikejar laporan, rekan kerja Anda tidak masuk kantor karena sakit. Padahal laporan itu harus segera dikumpulkan. Sikap Anda adalah, nah ya ini juga salah satu yang sering terjadi di lingkungan kerja. Jika Bapak Ibu memilih mengerjakan laporan itu sendiri, Bapak Ibu mendapatkan nilai 2. Ya. Jadi ini bukan juga solusi ketika hal ini terjadi. Jika Bapak Ibu memilih B, menunggu rekan saya masuk kerja untuk menyelesaikan laporan tersebut dan rekan kerja saya akan melanjutkan laporan tersebut saat dia sembuh, ini Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai 3. Dan ini juga kalau kondisi seperti ini, jika buru-buru memang laporan itu segera, kita menunggu teman kita sampai sembuh, ini juga belum menjadi solusi yang terbaik. Jika C, membagi laporan menjadi 2 bagian dan mengerjakan laporan saya sendiri. Jika Bapak Ibu memilih C, ini poinnya 4. Jika Bapak Ibu memilih D, menyelesaikan laporan sendiri sambil menunggu rekan saya akan sembuh, ini poin maksimal. Dan E, Bapak Ibu adalah poin terburuk. Mengerjakan laporan dan minta bayaran tugas dari teman saya. Sudah temannya sakit, diminta bayaran. Ya, ini solusi yang tidak baik. Lanjut soal nomor 14. Suatu ketika Anda mendapatkan tawaran melanjutkan pendidikan program pasca sarjana dari instansi, namun separuh biaya Anda ditanggung sendiri. Sikap Anda adalah, jika Bapak Ibu memilih A, menolak tawaran tersebut, wah, berarti Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai 1. Sayang ya, kesempatan tidak datang 2 kali. Jika Bapak Ibu memilih B, memikirkan baik dan buruknya peluang tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan poin 4. Jika Bapak Ibu menawarkan kesempatan tersebut kepada rekan lain, Bapak Ibu akan cuma mendapatkan poin 2. Jika Bapak Ibu menerima tawaran tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan poin maksimal. Dan jika Bapak Ibu meminta pertimbangan keluarga, Bapak Ibu mendapatkan poin 3. Ya. Jadi harus mencari jawaban yang benar-benar solutif dan bijak. Lanjut, soal nomor 15.
Anda mempunyai masalah pribadi dengan seorang rekan kerja. Pada suatu ketika, rekan kerja itu menjadi ketua tim kerja Anda. Sikap Anda adalah, nah, ini kalau masalah pribadi dicampur adukan dengan pekerjaan, agak-agak dangerous ini ya. Jika Bapak Ibu memilih B, jika Bapak Ibu memilih A, menolak untuk berada dalam satu tim, itu Bapak Ibu tidak benar-benar nilai yang sangat kecil. Berarti Bapak Ibu sudah sangat tidak senang sekali ya. Jika Bapak Ibu menyelesaikan pekerjaan tersebut bersamanya secara profesional, ya, ini adalah yang harus dilakukan. Poinnya 5, karena kita bekerja secara profesional. Jika tidak mau terlibat dalam tim kerja tersebut dan membiarkannya menyelesaikannya, ini hanya mendapatkan poin 2. Jika menyelesaikan pekerjaan tersebut sendirian tanpa melibatkannya, ini mendapatkan poin 4. Dan terakhir, meminta pertimbangan keluarga, itu poinnya cuma 2. Ya, inilah teman-teman contoh soal tes karakteristik pribadi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang sebagai pejuang P3K, ketika bertemu dengan soal karakteristik pribadi, Bapak Ibu seharusnya memilih jawaban yang terbaik dari yang baik. Jadi Bapak Ibu mengkondisikan diri sebagai orang yang bijaksana. Jangan mengkondisikan diri sebagai saya pada saat mengerjakan soal. Karena ketika Bapak Ibu mengkondisikan diri sebagai saya, maka jawabannya belum tentu pilihannya yang bijak ataupun mendapatkan poin tertinggi. Tapi kita memilih jawaban yang bijak, poin tertinggi berdasarkan idealisme. Ya, sebagai berdasarkan idealisme yang seharusnya Bapak Ibu lakukan ketika bekerja. Ya, itulah contoh 15 soal yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Kita ketemu lagi nanti pada soal-soal berikutnya, pembahasan berikutnya. Saya akhiri, semoga Bapak Ibu sukses dalam mengikuti tes P3K ini dan diterima sebagai tenaga kontrak dan bagian dari ASN, Aparatur Sipil Negara. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.